menjadi tujuan saya untuk 6 tahun ke depan. Bagaimana membawa Marije ini ke depan untuk lebih maju dan sejahtera pada umumnya untuk masyarakat. Boleh saya buka masker? Boleh. Cepat, waktu terus berjalan. Baik. Untuk visi, gotong royong membangun desa Marije lebih baik dan bersih guna mewujudkan desa Marije transparan, jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan serta berdaya saing tinggi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kenapa mesti di awal saya katakan atau saya tuliskan gotong royong, kalimat gotong royong karena memang Marije terdiri dari banyak masyarakat yang tidak sedikit masyarakatnya sebetulnya peduli akan desa Marije. Oleh karenanya, ketika gotong royong ini menjadi kalimat pertama pembuka dalam visi misi ini, tentu tujuan saya adalah bagaimana kita bekerja sama gotong royong untuk Marije ini menjadi Marije yang maju. Tentu harapan kita tidak hanya maju, tetapi transparan, adil dan jujur. Nah, kemudian selanjutnya menjadi visi saya. Pertama, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses segala bentuk anggaran serta penggunaannya. Kenapa mesti ini dilakukan? Bahwa ini bentuk penghargaan kita kepada masyarakat, bentuk menjunjung tinggi hak-hak masyarakat agar bagaimana masyarakat ini mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian kita tidak hanya memampang hari ini penggunaan kemudian anggaran lain sebagainya, tetapi kita lebih pada menyentuh masyarakat ketika kita hari ini misalkan katakan anggaran kita turun, kemudian kita sebar ke masing-masing dusun, kemudian kita gunakan media hari ini katakan 50% kehidupan kita sebenarnya banyak di media sosial. Kenapa itu tidak kita gunakan sebagai wujud kita transparansi kita sebagai pimpinan desa, sebagai pemerintah desa untuk memberikan hak-hak kepada masyarakat pada secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya menempatkan kantor desa sebagai rumah masyarakat. Kenapa mesti ini dilakukan? Karena memang banyak di antara tidak hanya di desa Marije, banyak desa-desa lain juga yang terkadang masyarakat ngeluh ketika datang ke kantor desa. Alasannya kenapa? Terkadang pelayanan dan kemudian keramahan daripada semua stakeholder yang ada di desa Marije ini menjadi penilaian masyarakat, dan ini suara kebenaran yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, kemudian selanjutnya mengedepankan pelayanan ramah dan santun. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Kemudian selanjutnya mengoptimalisasi tugas, wewenang, fungsi struktural pemerintah desa untuk pelayanan yang efektif, efisien dan gratis. Ini penting. Ya, kenapa ini penting? Agar pelayanan ini menjadi mudah, cepat dan betul-betul terlayani. Ya, tentu secara efektif, efisien, dan ini kita semua kerjasama. Kembali lagi ke gotong royong kita sebagai stakeholder yang ada di Marije ini. Kemudian selanjutnya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Nah, ya kita ketahui bahwa saya pernah melihat dalam tayangan di media sosial bahwa wisata yang ada di Marije ini, terkhusus untuk terasering, mohon maaf saya sampaikan bahwa kita ini menempati posisi kedua paling bagus se-Lombok. Ya. Yang kedua itu adalah, yang pertama adalah Sembalun, dan yang ketiga ada di Marije. Kenapa ini kemudian tidak kita manfaatkan? Kenapa kemudian ini kita tidak maksimalkan bahwa yang pada nantinya pada ujungnya akan mendapatkan pemasukan desa? Nah, kenapa kita abai terhadap ini? Padahal ini menjadi potensi desa Marije yang penting kita garap, yang kemudian harus dan wajib kita garap. Kita tidak mungkin berbicara pembangunan infrastruktur yang lain, tetapi secara pemasukan desa Marije kita tidak pernah terpikirkan untuk itu. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat Marije hari ini, terutama sebagai pimpinan desa, hal yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana pemimpin hari ini bisa berinovasi. Ya, bagaimana berinovasi? Karena kita tidak mungkin terus-menerus berbicara tentang membangun, katakanlah hal-hal infrastruktur, boleh saja, tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat ini juga disejahterakan. Apa dampak positif dan apa yang menjadi imbas secara positif bagi masyarakat ketika pariwisata ini dimajukan? Banyak contoh di lain tempat, di lain desa, yang bagaimana mereka terjun secara utuh untuk membangun pariwisata. Ya, dampak positifnya setidaknya mereka yang hari ini punya potensi untuk jual-menjual, kemudian mereka yang hari ini punya kualitas untuk dagang dan lain sebagainya, mereka bisa lakukan di situ. Artinya masyarakat sampai secara keseluruhan bisa tersentuh, dan disitulah nilai kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Ya, nah kemudian kenapa hari ini ketika kita dari ujung utara sampai ujung selatan itu punya potensi
masing-masing. Katakanlah di Gondong itu punya gunung yang memang bisa kita garap ketika kita memang betul-betul mau dan bekerja sama bergotong royong untuk untuk kesejahteraan masyarakat. Sawah-sawah di Mareje ini terbilang sawah yang bagus. Boleh dilihat ini merupakan sawah yang ada di Batu Petak dan di Batu Petak semua. Kemudian di Montong Jago juga terdapat sawah yang sangat luar biasa dan orang-orang mengatakan bahwa ini merupakan miniatur Bali. Kenapa ini kita tidak garap hari ini? Ya. Kemudian selanjutnya bekerjasama dengan mitra terkait untuk kesejahteraan petani. Ya ini penting. Apapun bentuk program kita ketika kita tidak menjampah petani secara menyeluruh, tentu kita sebagai pemimpin desa belum dikatakan sebagai pemimpinan yang sukses. Oleh karenanya, kita semestinya juga sudah mulai membuka diri, membuka pikiran kita untuk bekerjasama dengan pemerintah terkait bagaimana petani kita ini menjadi sejahtera. Ya. Kemudian selanjutnya, tersedianya fasilitas olahraga bagi pemuda. Siapa yang tidak kenal pemuda Mareje yang kemana-mana mereka mesti berduyun-duyun menggunakan pakaian seragam olahraga dan hari ini tidak punya lapangan di Mareje. Betul. Ya. Hari ini pemuda kita sebetulnya boleh dikatakan sebagai pemuda yang memiliki jiwa juang untuk olahraga, ya. Akan tetapi hari ini pemuda kita tidak memiliki fasilitas itu. Kenapa kita hari ini kita tidak memiliki? Karena memang satu, ya, ketertarikan kita pada kualitas pemuda, ketertarikan kita pada hobi daripada pemuda itu kurang. Dan hari ini saya berdiri ketika Tuhan nanti mengendaki saya pastikan pemuda akan memiliki fasilitas itu. Kemudian selanjutnya mengoptimalkan peran dan anggaran Karang Taruna. Ya, kenapa ini penting? Saya pernah mendengar salah satu desa yang berani menganggarkan 100 juta untuk Karang Taruna. Kenapa di desa Mareje tidak bisa? Secara anggaran kita di Mareje ini cukup banyak. Kenapa di Mareje tidak berani itu? Sementara sebetulnya kalau kita mau maju tidak hanya berbicara tentang level umur, tetapi pemuda juga perlu diperhatikan. Waktu yang tersisa 3 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Yang 9, tersedianya perpustakaan desa. Kenapa ini penting, Bapak-bapak dan saudara-saudara? Kalau kita hari ini kita tidak cukup hanya mengoptimalkan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia itu penting. Karena ke depan apapun harapan Mareje ke depan, sumber daya manusia itu penting. Dari mana? Ya budaya baca ini penting dan desa Mareje sampai saat ini belum punya. Padahal itu masuk dalam usulan. Tersedianya perpustakaan desa. Jadi secara ekonomi pendidikan sudah masuk, kemudian selanjutnya membantu program pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah. Ini penting. Ya, banyak yayasan, banyak lembaga-lembaga yang siap membiayai anak-anak kita sekolah ketika putus sekolah. Tidak hanya sampai SD, SMP, tapi perguruan tinggi kemudian kuliah ada. Dan itu kita siap ketika nanti saya diizinkan oleh Tuhan untuk menduduki kursi 1 di desa Mareje ini. Kemudian selanjutnya meningkatkan kerjasama lintas program, ini penting. Kemudian lintas sektoral ini penting. Kemudian selanjutnya memberikan bantuan operasional terhadap lembaga keagamaan. Kalau di teman-teman Muslim ada MTS, kita di Buddha ada namanya Sekolah Minggu Buddha. Dan ini penting. Kenapa ini penting? Bahwa salah satu bentuk terlibatan kita sebagai pemerintah desa adalah bagaimana menyokong, bagaimana mesejahterakan juga di bidang-bidang pendidikan. Salah satu model itu ada. Jadi operasional yang kita tunjang dari situ. Kemudian selanjutnya mengoptimalkan fungsi aplikasi desa. Ini penting, ya. Desa Mareje hari ini belum punya itu. Boleh saya katakan seperti itu karena kita sering coba mengakses, ternyata yang muncul desa-desa lain. Dan itu siap kita ini. Kenapa penting aplikasi-aplikasi desa ini? Ada namanya Simpel Desa, ada namanya Simpedas yang ini penting, ya. Ini penting kita buka. Isinya adalah data-data dan lain sebagainya. Kemudian masuk anggaran. Kemudian saya pernah baca kemudian itu menjadi referensi saya bahwa ada Android yang bisa kita isi dengan aplikasi Simpel Desa kemudian terintegrasi dengan aplikasi yang ada di kantor desa, sehingga orang-orang yang di rumah malas membuat surat domisili kemudian pengantar KK, KTP bisa dari rumah dengan Android kemudian nanti tinggal datang untuk minta tanda tangan. Dan sudah tidak mungkin ada bentuk pelayanan-pelayanan lagi dan tinggal di print. Dan ini memudahkan pelayanan dan percepatan pelayanan. Dan hari ini kenapa ini penting? Karena memang hari ini kita hidup di zaman digitalisasi. Kalau bahasa orang-orang barat sana 4.0 katanya. Jadi ini penting. Ya, kenapa ini penting? Waktunya habis. Baik, terima kasih. Jadi
apa yang saya sampaikan bahwa hari ini kita harus mampu bersaing dengan desa-desa lain. Hari ini kita harus mampu ya sebagai pimpinan yang memang memiliki inovasi-inovasi. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan kita untuk Marije 7 tahun ke depan, kita bisa garap, kita bisa selesaikan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada calon nomor undi 1, Bapak Sardi SPD. Bagaimana? Bapak-bapak, apakah sudah luar biasa visi dan misinya? Masih, tunggu, kita masih punya 2 bakal calon lagi yang tentunya tidak kalah luar biasa. Siap, mantap. Kita lanjutkan ke nomor undi 2, Bapak Nurudin. Kepada Bapak Nurudin kami persilakan, silakan berikan tepuk tangan. Kemudian perlu juga kami ingatkan kepada calon, nanti kami akan mengingatkan ketika waktu tinggal 3 menit, kami akan mengingatkan bahwa waktu akan segera berakhir. Dan sekali lagi audiens dimohon untuk tenang ketika penyampaian visi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Baik, kami mungkin tidak terlalu banyak menyampaikan, ya. Cuma saya dikasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Mungkin saya akan pakai 2 menit. Oke. Ya. Baik. Saya punya visi ya, melanjutkan saja, lanjutkan. Kalau misi, pertama, jujur, transparan, merakyat dan sederhana. Nomor 2, melayani bidang pendidikan desa dengan baik dan hati ikhlas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dengan baik di seluruh desa Marije. Yang keempat, tidak banyak janji, yang penting sudah terbukti. Mantap. Yang nomor 5, melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, jalan desa, jalan tani di seluruh desa Marije. Mantap. Yang keenam, memperkokoh rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Secara pindah saja saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup singkat, padat, dan jelas ya Bapak Ibu penyampaian dari nomor undi 2. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk calon nomor undi 2. Ya, sudah 2 bakal calon melakukan penyampaian visi misi dan dua-duanya memang luar biasa. Kita lanjut saja ke nomor undi 3 yang terakhir, yaitu Haji Muksin Salim. Kepada beliau kami persilakan. Sama juga waktu yang kami berikan yaitu 10 menit. Waktu dimulai ketika Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi bakal calon kepala desa Marije. Visi saya adalah Marije bersatu membangun desa. Jadi Marije bersatu membangun desa. Kalau kita tidak bersatu membangun desa, ini nonsen. Desa ini akan bisa maju. Sepintar apapun kepala desa, secerdas apapun kepala desa, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat itu nonsen, desa ini akan bisa maju. Jadi misi saya, 1, bersama-sama masyarakat saling bahu-membahu dalam membangun desa. Kedua, menggali sumber daya alam yang punya potensi menjadi sumber pendapatan asli desa. Ketiga, mengedepankan sumber daya manusia dalam membangun desa. Keempat, melakukan lobby-lobby dan terobosan-terobosan ke leading sektor. Kelima, jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat dalam beribadah maupun bermasyarakat. Yang keenam, perhatian kepada kaum milenial. Penjabarannya adalah 1, bersama-sama masyarakat dalam membangun desa. 1, seorang kepala desa adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan. Tanpa dukungan masyarakat tentu tidak akan pernah bisa sukses dalam menjalankan roda-roda pemerintahannya.
Yang kedua, membuka ruang diskusi untuk mengoreksi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan kepala desa. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, menggali sumber daya alam yang punya potensi menjadi sumber pendapatan asli desa. Satu, menggali di mana sumber-sumber pendapatan asli desa seperti wisata desa, rest area atau parkiran yang ada. Yang ketiga, membuka jalan baru atau jalan usaha tani yang bernilai produktif. Yang ketiga, memberikan perhatian secara global kepada seluruh kelompok tani yang ada di Desa Mareji ini, dilakukan pembinaan dan pelatihan supaya menjadi petani modern. Selanjutnya, ada pembangunan pasar berbasis pedesaan, membangun pasar berbasis pedesaan. Yang selanjutnya, BUMDes. BUMDes adalah badan usaha milik desa sebagai tolak ukur kemajuan desa. Oleh karena itu, kalau Allah mengizinkan saya, BUMDes akan dilakukan penguatan modal. Selanjutnya yang ketiga, mengedepankan sumber daya manusia atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah desa. Sebuah desa yang ingin maju tidak terlepas dari sumber daya manusianya yang handal. Karena itu, dari sini kami akan muncul ide-ide positif dan kreatif. Yang keempat, melakukan lobby-lobby dan terobosan-terobosan ke leading sektor. Di pemerintahan saya nanti, saya tidak akan mengandalkan dana desa atau alokasi dana desa untuk membangun desa. Tetapi saya akan melakukan lobby-lobby kepada pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, berbentuk swasta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang kelima, menjamin keamanan dan kenyamanan ketertiban dalam masyarakat dalam beribadah dan bermasyarakat. Seorang kepala desa akan menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat dalam beribadah maupun bermasyarakat. Selanjutnya, perhatian kepada kaum milenial. Pertama, mengoptimalkan organisasi Karang Taruna. Karena Karang Taruna ini yang lihat morat-marit di Desa Mareji ini, karena Karang Taruna ujung tombak desa itu akan bisa maju. Karena peran pemuda itu sangat penting, berperan pemuda sangat penting. Seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi di nomor urut 1, Karang Taruna ini banyak Karang Taruna sudah maju di desa-desa lain. Karang Taruna sudah maju, sudah mandiri. Mereka tidak bisa mengelola uangnya sendiri. Yang selanjutnya, menyediakan sarana dan prasarana olahraga. Nah, menyediakan prasarana olahraga ini seperti yang disampaikan oleh calon nomor 1 tadi, ini sangat penting kepada kaum milenial yang sudah ada bakat sepak bola di sini. Karena mereka sudah meraih prestasi yang cukup bagus. Justru karena itu, kalau Allah mengizinkan saya menjadi kepala desa Desa Mareji, saya akan siapkan lapangan. Saya siap menyiapkan lapangan. Asalkan ada masyarakat yang menyiapkan tanahnya untuk dijual, saya akan siapkan lapangan. Selanjutnya, mengadakan event-event olahraga. Yang ketiga, ini tidak pernah terjadi di Desa Mareji. Ulang tahun Desa Mareji. Di ulang tahun Desa Mareji ini, di situ nanti saya akan sudah ada kerjasama dengan PT Aropa Mina. Di dalam kerjasama ini saya sudah dikasih gratis 2 paket umroh. Itu nanti dalam bentuk door prize tadi bagi masyarakat Mareji. Selanjutnya, saya sudah ada kerjasama dengan pihak Kerida motor di Mataram. Untuk 1 unit sepeda motor itu hadiah door prize bagi masyarakat, nanti akan jalan sehat dalam rangka memberiakan hari ulang tahun Desa Mareji. Selanjutnya, menggunakan khusus gratis bagi anak-anak di usia SD. Nah, ini sangat penting Bapak-Bapak, karena sekarang ini kita Desa Mareji sudah mulai dilirik oleh wisata-wisata yang ada masuk ke Desa Mareji. Tapi para wisatawan tidak bisa komunikasi. Kenapa? Karena belum ada yang berbahasa Inggris. Ini sudah kami lakukan, walaupun belum saya jadi kepala desa, saya sudah melakukan kursus sudah berjalan 1 tahun yang lalu bagi anak-anak kami yang ada di Dusun Nonan. Alhamdulillah kalau malas speaking mereka sudah bisa, sudah komunikasi dengan turis sudah bisa. Alhamdulillah. Itu nanti akan terwujud nanti di 3 SD yang ada di Desa Mareji. Semua SD dari kelas 4 SD sampai kelas 6 akan kita adakan kursus gratis bahasa Inggris. Selanjutnya, memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, HIV, miras, dan lain sebagainya. Ini sangat penting Bapak-Bapak.
kalau kita masyarakat Mareje ini khususnya kaum muda, kalau kita biarkan bebas begitu saja, narkoba merajalela di desa Mareje, maka generasi-generasi ini akan putus sampai di situ. Lalu kami sampai kapan desa Mareje akan bisa mempunyai generasi-generasi yang handal, yang baik untuk masyarakatnya ke depan. Karena kita yang hadir pada saat ini akan jadi tua. Sudah jadi tua akan jadi mati. Tentu ada garis generasi. Inilah dulu generasi-generasi kita yang bebas dari HIV/AIDS, miras, narkoba dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Demikianlah. Jika ada yang kurang dari visi misi saya ini, insya Allah, kalau Allah mengizinkan saya dilantik menjadi kepala desa, maka visi misi saya ke depan akan lebih kita tambah lagi, kita lebih perbanyak lagi, sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Mareje. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa penyampaian.